Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Puja senantiasa kita sampaikan ke Zat yang Maha Kuasa, puji kita kirimkan ke Zat yang Maha Suci, serta syukur kita haturkan ke Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat rahmat irodahnya kita senantiasa diberikan curahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ini. Semoga perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita lakukan kelak nanti, semoga menjadi bagian amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada panutan kita semua yang mulia yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama mari kita sampaikan terlebih dahulu Fatihah kita buat orang tua kita yang telah menjadi jalan hadirnya kita di muka bumi ini, dan telah menjadi jalan bagi kita suksesnya kita sampai saat ini. Dan juga kita sampaikan Fatihah kita untuk para ulama yang telah menjadi jalan datangnya ilmu kepada kita, wabil khusus guru kita semua A'agim. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga bagi guru-guru kita siapapun itu, yang baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, semoga senantiasa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk yang hadir, mari luruskan niat kita. Kenapa luruskan niat? Karena niat ini perkara yang paling penting. Niat ini bahkan lebih penting dibandingkan dengan pekerjaannya. Amal kita, perbuatan kita, kalau tidak ada niatnya, itu tidak akan jadi amal terbaik kita. Maka Bapak Ibu hadirin, mari minimal 3 niat yang kita niatkan. Yang pertama, niat silaturahim. Man ahabba ayub sato fi rizkihi wa yung sa'alahu fi athari fal yasirahimah.
Barang siapa yang ingin luaskan rizki, dipanjangkan umur, falyasirohimah, maka sambungkan silaturahim. Dengan silaturahim insya Allah nambah rizki kepada kita. Ya. Nanti ibu bapak yang hadir ya dapat rizki dari Allah. Rizkinya apa? Ilmu rizki, betul nggak? Rizki dari Allah. Mungkin nanti kalau panitia sedikit menghidangkan, itu rezeki dari Allah, betul nggak? Kebetulan aja karena saya silaturahim ke sini, bukan kebetulan, karena itu janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Buktikan aja ibunya nanti di rumah misalkan ya, di satu hari itu nggak ada minuman, nggak ada makanan, habis semuanya tuh. Pagi-pagi habis waktunya sholat subuh pergi ke masjid, sholat subuh di masjid. Habis subuh jangan langsung pulang, tunggu dulu di masjid ya, sampai datang waktunya apa? Syuruk ya, rugi kalau nggak syuruk ya, kalau ada kesempatan nih. Karena syuruk itu pahalanya apa bu? Pahala haji dan umroh. Tanpa kita berangkat ke tanah suci karena belum ada rezekinya, karena Allah belum mengundang kita, belum melaksanakan ibadah umroh, belum bisa melaksanakan ibadah haji, kita duduk di masjid, tidak pulang dari masjid sampai datang waktunya syuruk, bisa berzikir, baca Quran, mendengarkan kajian ilmu, sholat 2 rakaat, ka'annahu ka'ajri hajjatin wa umrotin, tamatan. Maka baginya pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. 2 rakaat, nunggu di masjid. Baru selepas syuruk pulang bu. Tapi jangan langsung ke rumah, mampir ke 10 rumah. Kira-kira kenyang nggak? Ya kenyang kan? Karena silaturahim. Di rumah nggak ada makanan, habis sholat subuh langsung pulang ke rumah. Kira-kira kenyang nggak? Nggak kenyang. Kenapa? Nggak ada makanannya juga. Maka rajin-rajinlah silaturahim. Yang kedua, niatkan iktikaf. Niatkan memakmurkan rumah Allah. Salah satu keutamaan memakmurkan rumah Allah, Allah akan bangunkan baitan fil jannah, rumah di surga. Maka niatkan duduknya kita, berlama-lamanya kita duduk di majlis ini, niatkan i'tikaf. Yang ketiga, niatkan tolabul ilmi. Man salaka torikon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hoyong lebet ke surga? Siap masuk surga? Sudah tahu syarat masuk surga? Sudah tahu belum? Saya kasih tahu syaratnya ya. Syarat utama masuk surga apa? Meninggal. Siap? Belum. Masuk surganya ingin tapi meninggalnya nggak mau. Minimal 3 niat itu ya bu ya pak. Insya Allah dengan 3 niat yang kita lakukan, 1 aktivitas yang kita lakukan, itu mendapat 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur dan banyak rezeki karena silaturahim. Kita dibangunkan rumah di surga karena kita niat memakmurkan rumah Allah dengan itikaf. Yang ketiganya, kita niat tolabul ilmi, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, nanti kalau kajian tauhid sama guru kita, sama AA, saya hanya sedikit berbagi pengalaman saja ya, berbagi pengalaman saja ya. Ada yang rindu Baitullah tidak? Ingin umroh tidak? Ingin ibadah haji mau? Angkat tangan yang ingin dipanggil Allah. Hah? Jangan mau dulu ya. Angkat tangan yang ingin diundang ke Baitullah oleh Allah. Amin, alhamdulillah ya. Baru ya Bu ya diundang ya Bu ya.
Jangan nanti ada teman mau berangkat umroh, Bu, tolong doakan ya biar saya dipanggil Allah. Mintanya diundang oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap orang pasti sangat merindukan Baitullah. Kita lihat ada tampilan gambar di depan ini, Baitullahnya. Boleh ditampilkan? Kang, yang gambar Baitullahnya yang slide ketiganya boleh? Terus lanjut lagi, ini. Bapak Ibu pandangi gambar ini. Bagi yang pernah merasakannya, bagi yang pernah hadir ke rumah Allah ini, silakan Bapak Ibu mengenang kembali posisinya di mana, lagi ngapain. Bagi yang belum pun hadirkan, rasakan bahwa Bapak Ibu sekarang berada di Baitullah, berada di Masjidil Haram. Rasakan oleh Bapak Ibu, rasakan. Boleh dipejamkan Bapak Ibu matanya, dipejamkan. Dipejamkan Bapak Ibu matanya, hadirkan hati kita minta kepada Allah, ya Allah, hadirkan hati saya ya Allah sehingga saya bisa merasakan getaran Ka'bah. Rasakan Bapak Ibu, rasakan Bapak Ibu lagi duduk di dalamnya. Hadirkan Bapak Ibu hatinya, hadirkan. Minta kepada Allah, ya Allah, hadirkan hati saya ya Allah sehingga saya bisa merasakan getaran Ka'bah ini ya Allah. Boleh dibantu slide-nya lagi Kang? Boleh matanya tetap dipejamkan Bapak Ibu, dipejamkan. Kita lagi menunggu ya, menunggu waktu-waktunya kita sholat di Masjidil Haram ya. Rasakan oleh Bapak Ibu, hadirkan ya Allah, rasakan. Boleh suaranya Kang? Ya. Hadirkan terus, Ibu rasakan, Ibu rasakan bahwa kita lagi berada di tempat yang kita rindukan, di Baitullah. Di hadapan kita banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mereka pun hadir ke majlis itu, hadir ke tempat itu. Kita mendengarkan berkumandang azan ya. Setelah sholat kita pun merasakan bagaimana kita merasakan untuk tawaf. Kita berdiri kemudian menuju pojok Hajar Aswad. Kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu ke arah Ka'bah di pojok Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kita kemudian jalan, kemudian kita mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita sampai 7 putaran Bapak Ibu, kita mengelilinginya. Kita berdiri setelah 7 putaran. Di muatajam kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah telah hadirkan kami ke Baitullah ini ya Allah. Ya Allah, undang kembali kami ya Allah untuk ibadah umroh, ibadah haji ke tanah suci ini ya Allah. Setelah itu kita selesai melaksanakan ibadah tawaf ya. Kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah hadirkan kita kembali ke tempat itu Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan kita hanya melihat Ka'bahnya saja kita merasakan getaran itu Bapak Ibu yang berbahagia. Apalagi kalau kita hadir ke dalamnya, pasti kita akan begitu merasakan dahsyatnya. Kenapa setiap orang berharap ingin berangkat ibadah umroh, ingin ibadah haji? Karena tempat ini merupakan Bapak Ibu yang berbahagia, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Ali Imran Allah sampaikan kepada kita ya, ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah. Itulah tempat yang pertama, tempat beribadah kita sebagai seorang muslim, yaitu Baitullah. Maka pasti setiap kita sangat berharap sekali untuk bisa datang ke rumahnya itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang berbahagia, tempat tersebut merupakan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat Bapak Ibu yang berbahagia. 60 bagi orang-orang yang melaksanakan tawaf ya. 40 bagi orang-orang yang itikaf.
yang duduk di sana, baca Quran di sana, dia sujud di sana, dan 20 bagi orang-orang yang memandanginya saja Bapak Ibu. Hanya memandangi Ka'bah saja mendapatkan 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 60 bagi orang-orang yang tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf ifadah ketika dalam rangkaian ibadah haji, maupun tawaf wada ketika kita akan meninggalkan Baitullah, ataupun tawaf umroh dalam rangkaian ibadah umroh. Allah turunkan rahmatnya Bapak Ibu yang berbahagia. Dan tawaf itu hanya bisa dilaksanakan kita di Masjidil Haram, nggak bisa di tempat lain Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau sholat kita di sini bisa sholat, betul. Di Mekah pasti bisa sholat, di sini juga bisa sholat. Tapi tawaf hanya kita bisa melakukannya di mana? Di Baitullah. Maka inilah yang bisa menjadi dorongan bagi kita, keinginan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ya. Selanjutnya juga bagi orang-orang, kenapa orang-orang juga termotivasi ingin berangkat ibadah umroh, ingin berangkat haji? Karena balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajru mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga yang menjadi dorongan bagi siapapun itu, bagi seorang muslim untuk pengen ibadah umroh, ibadah haji. Bahkan mohon maaf Ibu, kalau Ibu misalkan pernah ke Amerika, pengen balik lagi enggak? Pengen balik lagi enggak? Pengen berberak kali enggak lagi enggak? Enggak. Tapi kalau ibu bapak pernah ke Baitullah, pernah umroh, kira-kira pengen balik lagi enggak? Pengen terus, kita pengen terus, pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Kenapa? Karena di sana luar biasa. Bahkan di sana itu merupakan apa? Percepatan pahala Bapak Ibu, betul nggak? Percepatan pahala di sana itu. Kenapa percepatan pahala di sana? Karena ketika ibu bapak sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, yaitu di Mekah, ya, itu pahalanya berapa? 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di lain Masjidil Haram. Kalau kita di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat misalkan kita di tempat ini. Maka di sana merupakan apa? Percepatan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus menjadi dorongan bagi kita, punya niat bagi kita untuk bisa ke tanah suci, bisa berangkat ibadah haji. Karena tadi dengan balasan-balasan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kefakiran. Jadi dengan walaupun ibu bapak mengeluarkan uang puluhan juta, itu kita tidak akan fakir Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan sebaliknya akan dihilangkan kefakiran dari diri kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai menyampaikan, iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ya ibadah umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya itu dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Jadi akan dihilangkan Bapak Ibu, kefakiran kita dihilangkan oleh Allah dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Layaknya karat di dalam besi itu dihapus oleh Allah. Maka luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, karena ibadah haji, ibadah umroh ini merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita siapkan dengan 4 persiapan yang harus kita siapkan. Dan inilah persiapan yang mudah-mudahan dengan 4 persiapan ini Allah senantiasa mengundang kita. Apa persiapannya Bapak Ibu yang berbahagia? Yang pertama, i'dadur ruhiyah. Persiapan ruhiyahnya. Persiapkan hati kitanya. Karena ibadah haji, ibadah umroh ini ibadah spesial. Allah langsung yang mengundangnya. Tidak diukur dengan banyaknya uang. Betul?
Tidak, banyak yang banyak uangnya tapi Allah belum mengundangnya tidak berangkat. Dan tidak sedikit, mohon maaf, yang uangnya nggak ada, nggak punya, tapi beliau-beliau bisa berangkat. Kenapa? Karena Allah yang mengundangnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berusaha semaksimal mungkin dengan ikhtiar kita, bagaimana kita biar menjadi orang-orang yang layak diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, ruhiyahnya kita siapkan. Ruhiyahnya kita siapkan. Ruhiyah dengan apa? Tentunya dengan ibadah-ibadah kita yang terbaik. Sholat kita ibadah yang terbaik, lakukan dengan yang terbaik Bapak Ibu, ya. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib maupun sholat sunnah, dilakukan juga sholat sunnahnya Bu. Dimotivasi oleh kita, sholat sunnah ini bukan hanya sebatas, ya kita kan sejak kecil yang namanya sunnah itu apa Pak Bu? Dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu kan. Yuhasabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar bagi yang melakukannya, tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Betul pengertiannya seperti itu. Tapi mari kita sunnah ini kita motivasi lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di dalam amalan-amalan sunnah ini tentu punya pahala-pahala yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Seperti tadi, sholat suruk itu sunnah Bu, tapi pahalanya mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Ibu sholat duha, sholat duhanya kalau ibu maksimal sampai 12 rakaat dapat pahala dari Allah. Pahalanya apa? Apa Bu pahalanya? Pak, baitan fil jannah, rumah di surga. Dan itu yang harus kita coba maksimalkan, kita kejar dengan amal-amal sunnah itu. Yang ibadah wajibnya kita tingkatkan, kita istiqomahkan, yang sunnahnya pun kita tingkatkan, kita istiqomahkan juga. Jadi kita coba sedikit tambah pengertiannya yang sunnah itu. Jadi yang sunnah itu kalau kita melakukannya berpahala, kalau meninggalkannya rugi. Ya, rugi ya. Kenapa rugi? Bu, dari habis bangun sampai jam 9 lewat 10 ini ada orang yang sudah dapat pahala haji dan umroh Bu. Walaupun beliau tidak pergi ke Mekah, tidak berangkat ibadah umroh, tapi beliau dapat pahalanya. Bagi siapa? Tadi yang sholat syuruk. Ustadz kan ada besok. Besok sudah beda hari, beda tanggal. Tapi kan ada hari yang sama, sudah beda Ibu ya, tangganya beda, bulannya juga beda. Makanya mudah-mudahan dengan kita memotivasi dengan meninggalkan itu rugi, maka kita termotivasi untuk terus melakukannya. Jadi kita melakukan tadi amal-amal wajibnya kita istiqomahkan, kita tingkatkan, yang sunnah pun sama. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal-amal yang itu juga untuk mendatangkan kemudahan kepada kita. Kenapa kita harus senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah? Karena dengan sendirinya nanti kita melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah yang sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari mana? Dari langit dan bumi. Dibukakan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatu bil khair, bertambahnya kebaikan Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi uang itu bukan diukur banyak tidaknya, tapi berkah tidaknya. Rumah tangga itu diukurnya dari apa? Berkah tidaknya. Pekerjaan apapun itu diukur dari berkah tidaknya. Makanan itu berkah tidak untuk kitanya. Makanya apa? Cari keberkahannya dengan apa? Kita bagaimana mendapatkan keberkahan dari Allah kalau kitanya iman dan takwa kepada Allah.
Begitu juga ketika kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, maka kita mudah-mudahan tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan setiap masalah-masalahnya, setiap ujian-ujiannya makhraja, jalan keluar. Diberikan tuh jalan keluarnya. Ibu diberikan masalah kurang nih biayanya, diberikan jalan keluar oleh Allah, Bu. Ibu misalkan belum daftar untuk porsinya, ketika ibu takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Tiba-tiba tuh yang rumah kita mungkin sudah lama kita pengen jual, ternyata nggak laku-laku. Ketika kita iman dan takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Ada yang nawar, dan ada yang pengen beli, dan ternyata belinya juga harganya tuh lebih tinggi dibandingkan yang kita tawarkan. Coba, siapa yang menggerakkan orang itu datang ke tempat kita? Allah. Kita misalkan sebagai pedagang yang jualan yang biasanya mungkin sepi, kita dengan iman dan takwa, Allah datangkan tuh yang belinya. Banyak cara yang Allah akan datangkan. Maka kuncinya apa? Bagaimana kualitas ibadah kitanya yang kita tingkatkan terus, Bapak Ibu yang berbahagia. Karena janji Allah tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di dalam ayat 4-nya pun Allah sampaikan, atau ayat 4-nya Allah sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap urusan-urusannya yusran, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak, Bu, betul? Punya urusan diberikan kemudahan oleh Allah. Dan dikasih bonus. Bonusnya apa? Ayat selanjutnya Allah sampaikan, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan rizki dari jalan yang tidak terduga-duga atau yang tidak disangka-sangka oleh kita. Bu, Pak, kalau rizki yang tidak disangka kira-kira besar atau kecil? Besar. Sering atau jarang? Sering, Pak. Tiap waktu tuh. Mungkin kita menganggapnya rezeki itu berupa apa coba, karena kita menyebutnya jarang. Berupa uang saja, betul nggak? Sehat rezeki bukan, Pak? Bisa sholat rezeki bukan? Bisa tahajud rezeki bukan? Bisa baca Quran rezeki bukan? Itu kan rezeki yang melimpah dari Allah, betul nggak? Makanya apa? Allah sampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah itu. Kenapa? Begitu melimpahnya, begitu banyaknya, Bapak Ibu. Dan tadi Allah janjikan min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Nih Bapak Ibu kan kesini juga tidak disangka, betul nggak? Allah berikan kesempatan waktunya, Allah berikan rezekinya untuk ongkos dan lain-lainnya. Makanya apa? Udah janji Allah. Dengan apa? Kita dorong diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kan janji Allah tadi. Dan juga ibu bapak, mari kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Tugas kita hanya meminta kepada Allah. Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Kamu minta kepadaku, aku kabulkan. Ibu tiap hari suka minta nggak bisa berangkat umroh? Jarang kan? Jarang kan? Sewaktu-waktu aja kan? Itu masalahnya. Coba ibu mintanya tiap hari kepada Allah. Ini Bu, ada satu doa yang para ulama ajarkan kepada kita ya. Ini saya sampaikan, doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, limpahkan rizki kepada kami agar kami bisa mengunjungi rumahmu yang agung, tempat Rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun,
dan sebaik-baiknya keadaan. Coba Bu, itu kita bacakan tiap selesai sholat, minta kepada Allah ya. Nanti terserah Allah jalannya, jalan yang terbaik dari Allah, betul nggak? Ustaz, kan saya nggak punya uang. Jangan mikirin uang ya, udah mikirinnya Allah. Nanti Allah yang berikan jalan keluarnya yang tidak disangka-sangka oleh kita. Tugas kita meminta kepada Allah. Kalau ada ikhtiar rezekinya, cari rezekinya juga, maksimalkan tuh. Terutama bagaimana kita kepada Allahnya kita kuatkan tuh doanya. Cari waktu-waktu juga yang itu mempercepat doa kita. Dengan apa? Waktu mustajabah. Cari momen-momen juga mustajabnya doa tuh. Ini lagi kajian ilmu ini waktu mustajab Bu. Ibu lagi safar ini waktu mustajabnya Bu. Maka sambil duduk ibu berdoa kepada Allah. Doakan siapapun itu ya. Doakan siapapun. Ini waktu mustajabnya doa. Di sepertiga malam ibu bangun minta kepada Allah. Itu waktu mustajabnya doa. Ketika turun hujan lebat, ibu minta kepada Allah. Itu waktu mustajabnya doa. Ketika ibu sujud, itu waktu mustajabnya doa. Banyak tempat atau waktu-waktu mustajabnya doa bagi kita. Maka yang pertama, mari ruhiyahnya kita siapkan. Karena ibadah umroh, ibadah haji ini ibadah spesial. Yang itu hanya undangan Allah. Bu, kemarin Bu, ada yang sudah datang ke embarkasi Bu. Karena belum undangan Allah, akhirnya kembali lagi nggak berangkat. Itu kan rahasia Allah. Ada yang tiba-tiba dia nggak punya uang, belum daftar, tiba-tiba, Pak, ayo berangkat umroh, sudah didaftarin ternyata, dia tinggal berangkat aja. Subhanallah. Makanya apa? Itu rahasia Allah. Tugas kita apa? Mari kita siapkan ruhiyah terbaik dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Dengan ibadah yang wajib kita istiqomahkan, kita maksimalkan juga. Dan juga dengan ibadah-ibadah sunnahnya pun kita lakukan juga. Yang keduanya, apa yang kita siapkan? Yang kedua, i'dadul ilmiah, persiapan ilmunya. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia dengan ilmu, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, ingin akhirat dengan ilmu, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa ingin dua-duanya, dunia ingin dapat, akhirat ingin dapat, bil ilmi, dengan ilmu. Maka terus Bapak Ibu untuk mencari ilmunya, terutama ilmu-ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kajian tauhid ini kan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari tempat-tempat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita semangat untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa apa? Mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai meninggal dunia kita diperintahkan untuk menuntut ilmu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka untuk ibadah umroh, ibadah haji pun sama, kita harus tahu dulu ilmunya. Karena ibadah haji, ibadah umroh ini ibadah yang spesial Bapak Ibu. Ibadah yang bisa jadi jarang kita melakukannya. Betul nggak? Jarang. Kalaupun ada orang yang berangkat bisa jadi mungkin hanya sebulan sekali berangkat ke tanah sucinya untuk ibadah umroh, atau setahun sekali. Bahkan mohon maaf, untuk ibadah haji itu bisa jadi seumur hidup sekali. Kenapa seumur hidup sekali? Ibu bayangkan aja sekarang, hitung, Bapak hitung coba. Kalau ada orang Bapak Ibu yang tahun kemarin bisa berangkat ibadah haji, itu beliau baru bisa daftar lagi itu setelah 10 tahun. 10 tahun baru daftar. Kemudian beliau menunggu masa tunggu tuh. Berapa masa tunggunya? 27 tahun. Berarti dihitung-hitung berapa nunggunya? 37 tahun.
Usia ibu sekarang misalkan berangkat usia 60 tahun. Ditambah 37 yuswana sabaraha tahun? 87 tahun. Kinten-kinten kumaha masih jumeneng wallahu a'lam ya. Itu hitungan kasarnya Bapak Ibu ya. Hitungan matematika manusianya. Tapi ketika Allah mengundang mah tidak ada yang bisa menghalangi undangan Allah. Betul nggak? Iya. Allah menyampaikan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ketika Allah menghendaki untuk hadir ke majlis itu, untuk hadir ke tanah suci, Allah akan hadirkan tuh. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menahan-nahannya, Bu, tidak akan ada. Maka ilmunya terus Bapak Ibu ya, terutama ilmu tadi yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena yang mengundang ke tanah suci Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena misalkan gini, ini mah manusianya saja ya Bu ya, ini mah hanya tataran manusia. Ibu bapak misalkan dekat dengan seseorang ya, dekat dengan seseorang. Ketika yang dekat dengan kita itu beliau mengadakan acara, misalkan walimahan, misalkan menghitankan anaknya atau menikahkan anaknya, ibu bapak akan diundang nggak? Akan diundang, betul nggak? Nah kita bagaimana tuh yang dekat dengan Allah, sehingga kita mudah-mudahan diundang oleh Allah dengan cara Allah mengundangnya. Terserah caranya seperti apa ya, pasti dengan cara yang terbaik pokoknya. Makanya apa? Ilmunya harus kita kuasai terus, harus kita kuasai. Ilmu tentang ibadah kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, ilmu bagaimana ibadah umroh, ibadah hajinya juga kita pelajari itu. Kita siapkan dulu ilmunya, karena ilmunya yang memang yang jarang kita lakukan. Tawaf kan jarang kita lakukan, betul Bu ya? Kalau di kita kan ibu paling di Bandung tawafnya di mana? Di Pasar Baru ya. Pasar Baru bukan tawaf, balanja ya. Atau tawaf di mana? Di gazebo olahraga itu Maya. Makanya apa? Ibadahnya ibadah spesial ya. Ibadah-ibadah yang jarang bahkan mungkin belum pernah kita lakukan. Tawaf, sa'i, tahalul, wukuf nanti kalau ibadah hajinya, jumrohnya, jumroh akobah ya, jumroh ula, jumroh wustonya nanti. Wah udah ibadah-ibadah yang bisa jadi itu baru bagi kita. Makanya perlu ilmunya oleh kita dikuasai terus, dipelajari terus oleh kita, terutama ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan senantiasa memudahkan ya, urusan-urusan kita dimudahkan, karena kita tergolong menjadi orang-orang yang takwa tadi. Yang pertama idadul ruqyah, persiapan ruqyahnya. Yang keduanya idadul ilmiah, persiapan ilmunya nih yang harus kita kuasai juga. Begitupun untuknya akhiratnya kita, karena ilmunya Bapak Ibu yang berbahagia. Maka ibu bapak jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu ya. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, terus cari ilmunya nih. Kalau kita belum menguasai amal-amal sunnah apa saja itu yang membuat kita mendatangkan berbagai macam kenikmatan dari Allah, cari ilmunya tentang amal-amal sunnah. Ini contoh Bu, ibu kalau pengen mendapatkan pahala dari Allah, pahalanya itu sebesar gunung Uhud, tapi gunungnya bukan gunung batu tapi gunung emas. Kira-kira ngapain Bu, Pak? Apa yang kita lakukan? Apa Pak Bu? Kalau Bapak Ibu pengen pahala dari Allah, pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Besarnya besar apa? Panjangnya 11 kilo, lebarnya 7 kilo, tingginya 1 kilo tuh. Itu gunung Uhud. Dan gunungnya bukan gunung batu tapi gunung emas. Kebayangnya Bu ya, dapat tuh gunung emas sebesar gunung Uhud. Allah akan kasihkan Bu kepada kita. Kalau kitanya ngapain? Ngapain kitanya? Apa? Ada yang tahu nggak? Hah?
Ada yang tahu nggak? Kok kitanya apa? Ibadahnya apa? Spesifik ibadahnya. Ada yang tahu nggak? Bukan. Kalau kita sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah itu Bu, kita mendapatkan keutamaan dari Allah, pahalanya sebesar gunung Uhud, gunungnya gunung emas, coba. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, kita doakan terlebih dahulu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan Allahumma gfirlah atau maghfirlahu. Dan kita bahagia. Bahagianya bukan karena meninggal. Bahagianya karena ada kesempatan dari Allah, kita mendapatkan tadi keutamaannya apa? Pahala sebesar gunung Uhud, gunungnya gunung emas. Ya kita mah di dunia nggak punya Bu ya emas sebesar gunung Uhud ya Bu ya. Nanti di akhirat kita dapatkannya, maka kita kejar akhiratnya Bu dengan tadi. Sholat jenazah kita lakukan tuh. Maka orang yang tahu ilmunya akan ngejar tuh Bu. Orang yang tahu ilmunya tentang keutamaan sholat duha, dia akan ngejar sholat duha sampai maksimal 12 rakaat. Orang yang tahu keutamaan sholat rawatib, dia akan ngejar tuh rawatibnya 12 rakaat. Kenapa? Baitan fil jannah. Bahkan orang yang tahu ilmunya Bu, hanya membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 10 kali ibu akan mendapatkan apa? Apa? Baitan fil jannah. Rumah di surga Bu. Itu rumah di surga. Makanya apa? Ilmunya kita harus kuasai sekarang. Cari ibu ilmunya tuh. Biar semangat kita untuk ibadahnya. Dorongan motivasi ibadahnya semakin kuat kita. Karena apa? Karena kita tahu ilmunya. Keutamaan-keutamanya kita tahu. Semakin semangat ibadah. Karena tugas kita untuk menambah amal ibadah di dunia ini. Karena kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya untuk ibadah kepada Allah di dunia ini. Ibadah-ibadah lah kita lakukan. Maka terus kita lakukan tuh ibadah kepada Allah. Maka yang keberapa dua tadi apa? I'dadul ilmiah, persiapan ilmunya yang harus kita kuasai. Yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia yang harus kita siapkan agar nanti kita dalam menjalankan ibadah-ibadah, wabil khusus misalkan ibadah umroh, ibadah haji ini, yaitu apa? I'dadul jasadiyah. Persiapkan fisiknya Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa persiapan fisik? Karena ibadah haji, ibadah umroh itu lebih banyaknya ibadah fisik tuh. Tawaf 7 putaran, ya. Sa'i 7 balikan, betul? Nanti kalau ibadah hajinya tuh pas armuznanya, kita berangkat, kalau bagi yang tarwiyah kita lebih awal berangkat ke Mina, di Mina nginap 1 malam kita, kemudian ke Arafah untuk wukuf di Arafah, dan kita balik lagi ke Muzdalifah tuh, mabit di Muzdalifah 1 malam, ya. Pas subuh kita berangkat lagi ke Mina untuk melakukan jumroh. Itu dari tempat hotel, bukan hotel, dari tenda di Mina itu Bu, itu tidak ada transportasi Bu, harus jalan kaki. Sementara jarak dari tenda ke Jamarot itu berapa minimalnya? 2,5 kilo itu yang paling dekatnya kalau reguler. Kalau khusus mah lebih dekat lagi ya. Kalau reguler mah lebih jauh. Bahkan kalau kita mendapatkannya di Mina Jadid, itu Mina yang baru, itu jaraknya berapa? Yang paling dekatnya 5 kilo. Bolak balik beri berapa? 10 kilo. Wahwi. Tiap hari itu tanggal 10-nya kita jumroh Aqobah, jumroh, balik lagi ke tenda. Tanggal 11-nya jumrah ula, balik lagi ke tenda. Tanggal 12-nya juga sama, melakukan jumroh wusto, balik lagi ke tenda. Tanggal 13-nya juga sama, jumroh Aqobah, balik lagi ke tenda tuh. Tiap hari jalan kaki Bu. Apalagi misalkan gabung dengan Darut Tauhid.
KBH Darut Tauhid atau haji khusus MK Travel, kita ada program jalan kaki, Bu. Jalannya ada di mana? Dari Arafah ke Muzdalifah. Itu jarak yang paling dekatnya 9,5 kilo. Itu ujungnya Muzdalifah, ujungnya Arafah, awal Muzdalifah. Ya, ujungnya. Kalau diambil misalkan kita dapat Arafahnya paling belakang, berarti nambah. Betul. Kalau dapat di Muzdalifahnya kita paling ujung, berarti nambah kiloannya tuh. Kemudian jalan lagi tuh dari Muzdalifah menuju mana? Menuju Jamarot. Itu jaraknya berapa? 5,5 kilo. Itu paling ujung Muzdalifah, awal Mina. Sementara tempat jumroh itu paling ujungnya, Pak. Ujung Mina, mendekati ke Mekah. Berarti berapa kilo? Makanya fisiknya harus sehat. Disiapkan oleh kita. Bagi ibu bapak yang belum, yang sekarang masih punya porsi haji, entah nunggunya berapa tahun ke depan untuk berangkat ibadah hajinya, dari sekarang rajin-rajinlah untuk menjaga kondisi fisiknya. Kenapa? Karena ada persyaratan dari pemerintah yang namanya apa? Istitoah. Istitoah kesehatan. Kalau tidak sehat maka tidak bisa melunasi. Kalau tidak bisa melunasi maka tidak bisa berangkat ibadah haji secara catatan manusia. Karena memang real itu lariannya dicek kesehatan kita. Saya 2005 kemarin ya, saya diminta untuk ngisi Walimatus Safar di teman-teman dosen di UPI. Beliau berangkat dengan orang tuanya. Orang tuanya ketika saya tanya, Bu, usia berapa tahun? 87 tahun. Tapi kelihatan fisiknya itu kelihatan bugar si ibu. Saya tanya, Bu, ibu kelihatannya tidak seperti usia 87 tahun. Karena kelihatannya ibu bugar. Bu, resepnya apa? Ustadz, saya tiap hari hanya jalan kaki. Minimal saya jalan kaki satu hari minimal setengah jam. Saya bisa kadang-kadang 1,5 jam jalan kaki satu hari. Dan ibu rutin tuh tiap hari lakukan. Ternyata kondisi fisiknya, beliau bugar. Dan di sana saya tanya, Bu, selama menjalani ibadahnya gimana, Bu? Alhamdulillah Ustaz. Yang lain mah batuk-batuk, saya mah alhamdulillah tuh. Hanya walaupun batuknya hanya sebentar, setelah itu mah sehat lagi Ustaz. Luar biasa. Makanya apa? I'dadul jasadiyah, persiapan fisiknya. Bagi bapak yang akan berangkat, jangan ngitung waktu nih, walaupun sebentar lagi, justru itu sebentar lagi. Jangan sampai waktunya berangkat justru kita nggak bisa berangkat. Kenapa? Nggak istitoah. Apalagi yang masih lama, yang masih menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bahkan. Dari sekarang dijaga. Jangan sampai waktunya kita bisa berangkat, ternyata apa? Kondisi kesehatan kita tidak mumpuni. Kondisi kesehatan kita sudah berkurang. Akhirnya nggak bisa berangkat. Maka kita ikhtiarkan oleh kita dengan apa? Rajin-rajinlah untuk berolahraga. Ya minimal tadi jalan lah. Saya juga menyematkan. Seminggu ya bisa 4 kalian lah jalan itu. Pagi-pagi atau sore. Biasanya pulang kantor jam 4:30 baru jalan sampai 5:30 selesai. Ya gitu aja, jalan lebih banyak ini. Syukur-syukur kalau memang sudah rutin yang lainnya, misalkan bersepeda atau yang lainnya lagi misalkan dengan olahraga yang lainnya, monggo silahkan. Intinya bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Ya, i'dadul jasadiyah, persiapan secara fisiknya. Maka ini juga sama, diajak bagaimana teman-teman yang akan berangkat tahun ini minimal 2 minggu sekali secara kolektif kebersamaan ada olahraga jalannya nanti secara ikhtiarnya. Karena memang ibadah fisik di sana banyaknya ibadah fisik. Kalau reguler apalagi tuh, ya kan hotelnya jauh, betul nggak? Hotelnya di Misfala, di Jarwal, ataupun di Raudhah, di Sisa, itu kan naik bis dulu.
naik bis sampai terminal. Dari terminal itu kan lumayan ke arah masjidnya juga, ke dalam masjidnya minimal 1 kilo tuh. Sekarang tiap waktu sholat 5 kali berarti jalan bolak balik berarti 2 kilo dikalikan 5 berarti berapa? 10 kilo. Makanya harus jaga kesehatan kita. Ya, dari sekarang dipersiapkan oleh kita. I'dadul jasadiyah, persiapan fisiknya. Wah Ustaz, saya kan masih muda nih, ya masih sekian tahun nih, kelihatan yang muda-muda depan tuh. Muda tidak jaminan, betul nggak? Kalau tidak dijaga mah, kalah di sana itu ya. Ada ibu-ibu yang tadi usia 82 tawafnya itu luar biasa tuh. Ini masih muda, tawafnya pakai apa? Pakai skuter coba. Pakai skuter karena kecapean, kelelahan. Wah, makanya apa perlu disiapkan oleh kita. I'dadul jasadiyah, persiapan secara fisiknya, ya. Konsultasi misalkan dengan dokter boleh, silakan ya. Bagaimana agar bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi, dari makanannya kita lebih jaga lagi. Kalaupun mungkin misalkan nambah suplemennya, silakan nyari suplemen-suplemen yang menambah, terutama suplemen yang sudah Allah siapkan, ya, yaitu apa? Alami. Yang Allah siapkan tuh lewat makhluk Allah yang lainnya apa? Madu. Itu madu kan dikonsumsi luar biasa. Atau apapun itu silakanlah, ya. Nah, yang keempatnya Bapak Ibu yang berbahagia apa? I'dadul maliyah. Apa maliyah? Persiapan hartanya. Perlu disiapkan Bapak Ibu yang berbahagia. Misalkan sekarang untuk daftar porsi haji, maka diperlukan tuh kurang lebih sekarang 25 juta. Nanti pelunasannya sekian juta lagi, kita perlu disiapkan, ya, dengan menabungnya nanti kita, ya. Kalau yang sudah punya porsinya silakan menabung terus untuk biar nanti pada waktunya sudah siap, disiapkan oleh kita. Ikhtiarnya juga misalkan terbatas nih, misalkan minta kepada Allah biar Allah berikan jalan-jalannya nanti, rezekinya lewat jalan-jalan yang tidak disangka oleh kita, ya. Udah, makanya tadi kalau ada masalah dengan keuangan, janji Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita. Maka cari Bapak Ibu yang berbahagia, i'dadul maliyah, persiapan secara hartanya. Banyak yang terjadi kemarin di 2024, tidak menyangka tuh, ya. Kan setelah Covid itu awalnya 2022 masih biayanya pelunasannya hanya 13 jutaan pelunasannya. Tapi mulai 2024 semakin naik. 2025 semakin naik lagi. 2025 kemarin pelunasannya 32 jutaan. Tahun ini alhamdulillah ada penurunan, ya. Itu penurunannya ya kurang lebih pelunasannya 29 jutaan. Ya ada penurunan. Jadi totalnya kalau tahun sebelum itu 58 juta untuk BPih-nya. Untuk tahun ini kalau tidak salah 54-an atau 56 jutaan lah. Mudah-mudahan ada penurunan insya Allah, ya. Nah, kita siapkan. Walaupun masih lama juga kita siapkan Bapak Ibu, ya. Direncanakan, ada perencanaannya oleh kita, ya. Dibuat perencanaannya setelah materinya seperti apa kita siapkannya. Karena ya itu 2024, 2025 banyak yang tidak melunasin, kaget, tidak siap, ya, tidak siap secara materinya, secara maliyahnya. Sehingga 2024-25 kembali itu banyak yang ditelepon dadakan, ya, banyak yang ditelepon dadakan tuh untuk segera berangkat tuh. Beliau nggak nyangka padahal secara hitungannya ada yang 2025 atau 2026, tapi ditelepon oleh pihak KUA untuk segera melunasin. Kenapa? Karena ada sebagian jemaah yang memang semestinya beliau berangkat di 2024 atau 2025 kemarin itu tidak bisa melunasin karena
beberapa hal faktor yang menyebabkannya. Salah satunya kenapa? Karena beliau belum siap secara biaya pelunasannya. Belum siap. Nah, bagi Bapak Ibu sekarang yang memang sudah tadi mendaftarkan, maka perlu disiapkan. Ya, i'dadul maliyah, persiapan secara hartanya oleh kita, disiapkan oleh kita. Karena sekarang mau itu baru biaya apanya, Bu? Biaya pelunasannya, betul nggak? Belum biaya apanya lagi? Syukurannya, walimatus safarnya, ya. Belum biaya apa lagi? Di tanah sucinya. Belum apa lagi? Oleh-olehnya. Yang kadang-kadang oleh itu lebih besar ya, Bu ya. Lebih besar. Ada saya nanya waktu itu ya, dari satu daerah. Pak, kenapa kok di sini sangat jarang sekali yang daftar? Ustaz, kok di daerah kami itu yang mereka pikirin itu bukan biaya hajinya, Ustaz. Kok biaya hajinya masih 58 juta, Ustaz. Tapi yang mereka pikirkan itu biaya untuk oleh-olehnya, Ustaz. Mereka mikirnya itu bisa lebih, Ustaz, karena bisa lebih dari 58 juta katanya. Ya, oleh-oleh Maya. Membahagiakan orang lain. Tapi jangan terlalu akhirnya membuat kita karena mikirin apa? Mikirin untuk oleh-oleh, akhirnya kita tidak berangkat-berangkat, sayang juga, ya. Sayang ketika ada uangnya, ya. Allah berikan nih rezekinya dari Allah nih, udah segera daftarkan ya, Bu ya. Silakan. Bisa daftar KBIH, kalau haji regulernya ya di KBIHU. Kita alhamdulillah bisa menerima dari berbagai wilayah, terutama Bandung Raya. Ya. Kemudian kalau haji khususnya bisa lewat MK Travel. Haji khusus MK Travel. Silakan bisa lewat MK Travelnya nanti ya. Untuk haji khusus regulernya di KBHU Darut Tauhid, Kelompok Bimbing Ibadah Haji dan Umroh ya, di KBHU Darut Tauhid ya. Kalau haji khusus itu menerima dari semua wilayah, dari manapun bisa kalau haji khusus. Tidak terkait dengan wilayah kalau haji khusus itu ya. Ibu misalkan punya saudara di Kalimantan, itu bisa daftar di mana saja. Oh Ustaz, saya mau daftar di MK Travel, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau haji reguler itu harus berdasarkan KTP. Iya. Nggak bisa ibu orang Kalimantan daftar di Bandung, nggak bisa. Kenapa? Karena alamatnya alamat Kalimantan. Harus sesuai dengan domisili KTP. Bahkan yang dekat aja di sini, misalkan orang Kabupaten Bandung Barat ini mau daftar ke Kota Bandung, itu nggak bisa kalau Kemenagnya mah. Ya, harus wilayahnya masing-masing. Tapi kalau KBHU-nya silahkan bisa. Ya, boleh. Kami Darut Tauhid, KBHU Darut Tauhid menerima tuh dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dari Cimahi, dari Kota Bandung bisa. Ya. Karena kami memberangkatkan berdasarkan wilayahnya nanti. Ya, kalau di Bandung Raya. Tapi kalau misalkan dari luar, dari Cimahi, dari Tasik misalkan, mau pengen gabung ke Darut Tauhid juga bisa. Tapi harus mutasi namanya. Mutasi. Bisa mutasi alamat, atau mutasi pekerjaan, atau mutasi apa yang memungkinkan. Atau bisa tarik mahram dengan mahram. Nah jadi itu ya. Jadi itu berdasarkan tadi, maka Bapak Ibu yang berbahagia, 4 persiapan yang kita siapkan, semoga dengan persiapan tadi kita diundang oleh Allah. Yang pertama i'dadu ruhiyah, persiapan ruhiyahnya, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, imannya semakin meningkat, ketakwaan kita semakin bagus. Maka ketika kita sudah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, Allah nanti akan berikan jalan keluar setiap ujian, setiap masalahnya. Allah akan mudahkan nanti setiap urusan-urusan kita. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita. Dengan kita meningkatkan tadi kualitas ibadah kitanya. Bukan hanya yang wajibnya saja, yang sunnahnya pun kita kejar, Bu. Ya. Dengan zikir-zikirnya juga kita lakukan tuh, zikirnya yang mantap. Ya. Kalau kita rindu dengan Rasulullah, sampaikan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga mudah-mudahan dengan syafaatnya beliau nanti, dengan kita sering membacakan sholawat, ya, nanti berikan jalan keluarnya juga Allah mengundangnya, sehingga apa? Kita bisa hadir ke Nabawi. Di sana kita bisa mendekat ke Raudhah di sana. Di sampingnya makam Rasulullah nanti di sana. Ya. Makanya kita lakukan dengan apa? Ibadah yang terbaik, ya. Dengan amal wajibnya yang kita lakukan istiqomahkan, amal sunnahnya pun kita lakukan istiqomahkan juga. Yang keduanya idadul ilmiah, persiapan ilmunya. Terutama ilmu-ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin merapat kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan tuh. Ilmu-ilmunya juga ilmu berbagai macamnya, ilmu umrohnya juga, ilmu hajinya juga, berbagai macam ilmu, ya. Terutama ilmu-ilmu agama dan ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya Bapak Ibu yang berbagi tadi, siapan secara apa? Jasadiahnya, i'dadul jasadiyah, persiapan fisiknya, perlu fisik yang sehat. Walaupun di sana memang ada fasilitas, ya, ada fasilitas. Kalaupun kita tidak bisa tawaf dengan jalan, ada kursi roda. Tapi kan kita harus siapkan juga ketika kursi roda, ya. Siapkan apanya? Anu ngadorongnya, ya. Dan harus dibayar. Bayarnya berapa coba? Minimal 350 real. Dikalikan 4.000, 4.500 lah. Berarti berapa coba? Itu baru 1 kali umroh. Kalau pengen 3 kali umroh beri berapa? Kalau rangkaian ibadah haji, belum tawafnya nanti, tawaf wadanya, belum tawaf ifadohnya lagi. Berapa coba? Betul nggak? Ada yang lebih murah lagi, tidak didorong. Pakai apa? Pakai mobil golf. Sekalinya berapa? 150 real. Itu sekali tuh. Makanya apa? Disiapkan secara fisiknya. Ya, jaga kesehatan sekarang. Ya, jaga kesehatannya. Ya, rajin olahraga. Ya, rajin olahraga. Nah, i'dadul jasadiyah. Yang terakhir i'dadul maliyah, persiapan secara hartanya, ya. Yang sekarang diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta, segera Bapak Ibu daftar dulu minimalnya, punya porsinya dulu. Jangan mikirin, Ustaz kan masih nunggunya lama, sekarang masih 27 tahun. Ya kalau nggak daftar-daftar kan belum juga punya porsi, akhirnya semakin lama semakin lama. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.